Pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya, yang kemudian memberikan hak presiden itu bisa dipilih 3 kali. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Dan kita, Pak Jokowi, bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Amin Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Pernyataan itu kita keluarkan dengan sedih hati, ya. Para pendiri sadar Pak Amin berada dalam satu situasi yang antitesa terhadap apa yang dicantumkan dalam anggaran dasar PAN. Dengan demikian, maka dengan sedih hati sekali lagi kita mengatakan Amin Rais sebaiknya berhenti dari PAN. Kutukan Gus Dur pada Amin Rais nampaknya masih terus berlanjut. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais dan Megawati. Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, apa yang dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Mbah Amin Rais setelah terdepak dari konstelasi elit Partai Amanat Nasional, partai yang didirikannya dengan beberapa orang mendirikan Partai Umat. Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Nah, ini kenyataannya adalah seperti layu sebelum berkembang. Kenapa? Wakil Ketua Dewan Suro Nino Warisman mengundurkan diri. Kemudian Wakil Ketua Umum Agus Musin mengundurkan diri. Dan kemarin rame-rame bedol desa 26 pengurus Partai Umat Depok juga mengundurkan diri. Partai Umat tamat sebelum melakukan hajat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Politisi tua yang sangat berambisi memimpin negeri ini sepertinya belum bisa lari dari azab dan dosanya. Pada 2015 silam, Amin Rais mengaku takut jika kutukan itu benar-benar terjadi saat memberikan tausiah politik kepada peserta musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional alias PAN, Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang, Sabtu sore, 29 Agustus 2015. Pendiri sekaligus bekas Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional alias PAN, Amin Rais menyatakan heran dengan perolehan suara PAN yang tidak memiliki kenaikan dalam setiap kali pemilu. Saya katakan, kok seperti kena kutukan sejarah, kata Mbah Amin. Mbah Amin yang kemaruk itu tak puas dengan perolehan suara PAN yang terus-menerus berada di posisi kelima dalam setiap pemilu. Memang dalam setiap pemilu, PAN tidak banyak beranjak dari nomor 5 di perolehan suara. Masa 4 kali pemilu nomor 5 terus, kata Amin. Amin berharap PAN tidak lagi di posisi nomor 5 dalam perolehan suara di pemilu 2019 nanti. Perolehan pileg bagi PAN
Yang paling mengecewakan karena paling jeblok itu di Jawa Tengah. Ya. Jadi 8 kursi di DPR RI yang dimiliki oleh PAN Jawa Tengah itu amblas jadi 0-0. Kalau ada partai yang merasa ada kecurangan TSM, terstruktur, sistematik dan masif, itu sepertinya emang. Saudara-saudara sekalian, takdir seperti itu harus dibuang, kata Amin. Menurut Amin, pada 2019 PAN belum bisa menjadi nomor 1 maupun nomor 2 karena kondisi belum memungkinkan. Namun ia berharap PAN masih bisa memiliki peluang untuk menjadi nomor 3 atau 4 bersaing dengan Gerindra dan PKB. Nomor 3 lah, mungkin teman-teman Gerindra dan PKB akan marah, kata Amin sambil tertawa. Walah mbah, pede banget sih. Agar bisa mencapai target itu, maka PAN harus memanfaatkan suara warga Muhammadiyah, kata Amin. Andai kata matahari biru duet dengan matahari hijau, maka PAN bisa memperoleh suara 12%, kata Amin. Bahkan demi ambisinya mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2019, Amin Rais pun menyarankan menggunakan cara-cara kotor, yaitu dengan money politik atau politik uang. Amin Rais meminta agar para pengurus PAN bisa lebih sering berkunjung ke pengurus Muhammadiyah sambil menyuap mereka agar mau mengarahkan suara jamaahnya untuk PAN. Kalau sowan bawa oleh-oleh, bisa sarung, sajadah, bisa THR, dan lain sebagainya, ucap Mbah Amin. Hingga tiba waktunya pada 2019, kutukan yang ditakutkan Amin Rais benar-benar terjadi. Walaupun sudah melakukan politik kotor, perolehan suara PAN bukannya naik, namun malah merosot tajam. Keinginan Amin Rais untuk menyalip posisi PKB dan Gerindra gagal total. Bahkan mereka harus rela disalip oleh Nasdem dan PKS. Pada pemilu 2014, PAN menduduki posisi ke-6, namun pada 2019 harus rela disalip sehingga harus puas berada di urutan ke-8. Tak mau kutukan itu menular pada semua pengurus, para pendiri dan petinggi PAN lainnya akhirnya sepakat untuk menendang Mbah Amin ini keluar dari PAN. Para pendiri sadar bahwa Pak Amin Rais juga adalah sesama tokoh pemimpin reformasi. Jadi bahwa kemudian Pak Amin berada dalam satu situasi yang antitesa terhadap apa yang dicantumkan dalam anggaran dasar PAN, itu kita rela bersama. Dengan demikian, maka dengan sehati sekali lagi kita mengatakan bahwa Amin Rais sebaiknya berhenti dari PAN. Hingga pada 2020 secara resmi akhirnya Amin Rais sah menjadi gelandangan politik akibat ulahnya sendiri. Dikeluarkan dari partai yang didirikannya sendiri bukan membuat dia sadar diri. Merasa masih punya pengaruh dalam perpolitikan nasional, Amin Rais masih saja bermanuver dengan terus menghujat pemerintahan Jokowi yang kini didukung oleh partai yang telah mendepaknya. Dengan semangat kebencian, Mbah Amin mengumpulkan para pembenci Jokowi dan kemudian mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Umat, dengan mempolitisasi ungkapan nahi mungkar yang katanya kalau tidak bergabung bisa membuat seseorang berdosa. Kitab suci Al-Quran mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, mereka senantiasa melaksanakan 2 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara serentak. Pertama, melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Kedua, menjalankan al-amru bil adli dan an-nahyu 'anil zulmi. Pada akhirnya, segolongan umat manusia harus berikhtiar untuk menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman secara sistematik lewat perjuangan politik. Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, ia pun mendapuk dirinya menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat, partai yang mengklaim dirinya Partai Tuhan. Sayangnya, lagi-lagi kutukan pada Amin Rais ini belum bisa pergi. Partai yang diharapkan Mbah Amin bisa jadi partai besar ini malah layu sebelum berkembang. Lagi-lagi Mbah Amin ditinggalkan oleh orang-orang yang dia manfaatkan. Puluhan pengurus DPD Partai Umat mengundurkan diri. Menyusul 2 pengurus pusat, Agung Mohsin dan Neno Warisman, yang terlebih dulu mengundurkan diri.
Mundurnya puluhan kader ini pasti bisa mengganggu eksistensi Partai Umat yang hendak mengikuti pemilu 2024. Pupus sudah harapan Amin Rais untuk bisa berkuasa di negara Indonesia. Lolos ke Senayan saja sudah sangat istimewa bagi partainya. Ini yang terjadi, sudah saya prediksi bahwa Partai Umat yang penuh nepotisme karena ketua umumnya adalah menantunya Amin Rais, ini tidak akan menjadi apa-apa karena didirikan atas dasar kebencian kepada pemerintah, didirikan atas rasa sakit hati karena terdepak dari PAN. Ya, yang sabar ya Mbah Min. Syahwat boleh tinggi, tapi ya tetap disesuaikan dengan kemampuan Anda. Sadar dirilah, sudah tua itu lebih baik menghususkan ibadah saja buat bekal menghadap Sang Pencipta. Biarlah negara ini diurus oleh yang muda-muda saja. Anda sudah renta, istirahatlah saja di rumah sambil banyak berzikir agar terbuka mata hatinya. Jangan sampai keberhasilan Jokowi memimpin negeri membuat Anda mati dalam dengki. Mudah-mudahan Mbah Amin mulai belajar legowo. Meskipun usianya sudah larut, sudah sepuh, mudah-mudahan mulai ada kemauan atau keberanian untuk mawas diri dan legowo. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.